8 kebiasaan malam ini bisa menolak rezeki Anda dan mengundang energi negatif. Mungkin sebagian dari kita, atau bahkan banyak orang, tidak percaya dengan larangan atau pantangan di malam hari, yang diyakini bisa menutup pintu rezeki dan mengundang energi negatif. Namun, setiap orang berhak memilih untuk mempercayai atau tidak larangan tersebut, sesuai dengan keyakinan, pengalaman, atau pengetahuan masing-masing. Apakah Anda merasa akhir-akhir ini hidup Anda terasa sulit? Rezeki seret, usaha selalu gagal, atau sering tertimpa kesialan? Bisa jadi tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan di malam hari yang justru menjadi penghalang datangnya rezeki dan mengundang energi negatif ke dalam hidup Anda. Dalam berbagai kepercayaan dan mitos yang berkembang di masyarakat, ada beberapa larangan atau pantangan di malam hari yang diyakini bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan seseorang. Mau tahu apa saja kebiasaan yang harus dihindari? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama, bersiul di malam hari. Pada zaman perang gerilya, siulan digunakan sebagai kode rahasia untuk memberi peringatan bahaya kepada para pejuang. Oleh karena itu, kebiasaan ini sering dikait-kaitkan dengan sesuatu yang menyeramkan atau berbahaya. Namun, dalam kepercayaan dan cerita rakyat, bersiul di malam hari diyakini lebih dari sekedar kode rahasia. Konon, suara siulan dapat menarik perhatian bangsa makhluk halus yang sedang berkeliaran. Dalam budaya Asia, khususnya dalam kepercayaan Cina kuno, bersiul di dalam rumah saat malam hari dipercaya dapat merusak keseimbangan energi di dalam rumah. Entitas gaib dari unsur angin, seperti arwah penasaran atau arwah-arwah yang tersesat, dikatakan bisa tertarik oleh suara siulan dan masuk ke rumah, yang membawa kesialan bagi penghuninya. Selain itu, banyak yang percaya bahwa bersiul di malam hari dapat mengganggu ketenangan makhluk halus, sehingga dapat menimbulkan gangguan gaib, seperti adanya suara-suara aneh, benda bergerak, atau rasa cemas berlebihan yang sulit dijelaskan. Oleh sebab itu, banyak orang tua zaman dulu selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tidak bersiul setelah matahari terbenam, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, membiarkan jemuran di luar semalaman. Kebiasaan ini seringkali dianggap sepele, tetapi ternyata bisa berdampak buruk, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pakaian yang dibiarkan semalaman di luar rumah dipercaya seringkali dijadikan sarang tempat persembunyian bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Dalam banyak kepercayaan, malam hari adalah waktu di mana energi gaib lebih aktif dan makhluk tak kasat mata sering berkeliaran. Bangsa makhluk halus sangat suka menempel pada benda-benda tertentu, termasuk pada pakaian yang dibiarkan tergantung di luar rumah. Ketika pakaian tersebut kemudian dipakai oleh pemiliknya, hal ini bisa mengalami berbagai efek negatif, seperti merasa lebih mudah lelah, malas, atau kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Selain itu, tubuh bisa menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit, dan sering mengalami gangguan tidur atau bahkan merasakan hawa aneh saat mengenakan pakaian tersebut. Lebih dari itu, jika seseorang mengenakan pakaian yang sudah terkontaminasi energi negatif, bisa menjadi lebih emosional, mudah marah, atau sering mengalami kesialan yang tidak terduga. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dulu melarang anak-anaknya membiarkan jemuran berada di luar rumah pada malam hari. Selain karena alasan akan hal gaib, membiarkan pakaian di luar terlalu lama dapat membuatnya lembab, berbau apek, atau menjadi sarang serangga malam. Demi menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pakaian yang telah kering segera diangkat sebelum malam tiba. Ketiga, menyisir rambut di malam hari. Hati-hati, khususnya bagi kaum wanita, menyisir rambut di malam hari di depan cermin ternyata bisa menimbulkan sesuatu hal mengerikan. Dalam berbagai mitos dan cerita rakyat, kebiasaan ini dipercaya dapat membuka portal alam gaib yang bersemayam di dalam cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dipercaya memiliki dimensi lain, di mana bangsa makhluk halus bersembunyi atau bahkan berkomunikasi dengan manusia. Konon, bangsa entitas gaib bisa tertarik keluar oleh gerakan menyisir tersebut.
sehingga menghadirkan sosok makhluk halus tertentu. Kemunculannya seringkali diawali dengan adanya suara bisikan, rasa dingin yang tiba-tiba, atau kelebatan bayangan hitam. Karena alasan inilah, banyak orang tua zaman dahulu melarang anak-anaknya, terutama bagi perempuan yang masih perawan, dikatakan pamali menyisir rambut di depan cermin saat malam hari tiba. Selain menghindari gangguan gaib, kebiasaan ini juga diyakini dapat menarik energi negatif yang menyebabkan seseorang sering mengalami mimpi buruk dan rasa gelisah berlebihan tanpa alasan jelas. Keempat, menyapu di malam hari. Pantangan menyapu di malam hari sudah lama dikenal dalam budaya Jawa dan berbagai tradisi di Nusantara. Orang tua zaman dahulu percaya bahwa menyapu rumah pada malam hari dapat mengundang perhatian makhluk halus di sekitar. Kepercayaan ini bukan sekedar mitos, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan bahwa malam hari adalah waktu di mana energi gaib lebih aktif dan cenderung mencari tempat untuk menetap. Suara gesekan khas yang ditimbulkan oleh sapu lidi di malam hari dipercaya dapat menarik perhatian entitas gaib. Suara tersebut diyakini sebagai panggilan bagi bangsa makhluk halus untuk datang dan menghuni rumah. Bahkan lebih dari itu, sebagian orang meyakini bahwa menyapu di dalam rumah pada malam hari bisa membuang keberuntungan atau energi rezeki yang sudah diberikan oleh alam semesta. Oleh karena itu, zaman dulu banyak orang yang memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum matahari terbenam, agar tidak membuang energi kerezekian atau kelimpahan di dalam rumah. Dalam ilmu Feng Shui, menyapu kamar tidur pada malam hari juga dipercaya memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Aktivitas ini bahkan dikatakan bisa memicu pertengkaran hingga perceraian. Secara simbolis, menyapu pada waktu yang tidak seharusnya dilakukan dianggap membuang sesuatu yang berharga, baik itu kebahagiaan, rezeki, maupun kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, hingga kini masih banyak orang yang memilih untuk tidak menyapu rumah di malam hari untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan menjaga keseimbangan energi positif di dalam rumah. Kelima, memotong kuku di malam hari. Awalnya, larangan memotong kuku di malam hari muncul karena alasan keselamatan. Dahulu, orang sering memotong kuku dengan menggunakan silet atau gunting dalam penerangan yang minim atau seadanya, yang membuat mereka rentan terhadap kecelakaan dan bisa melukai diri sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, larangan ini terus berkembang menjadi sebuah mitos dan kepercayaan dengan berbagai cerita menyeramkan di dalamnya. Dalam primbon Jawa, memotong kuku di malam hari dipercaya dapat mengundang bencana atau malapetaka. Kebiasaan ini dipercaya bisa merusak kerukunan dalam keluarga, terutama hubungan antara anak dan orang tua yang diyakini akan menjadi renggang yang dihiasi percekcokan. Kepercayaan ini berkembang menjadi sebuah mitos bahwa kebiasaan memotong kuku yang dilakukan pada malam hari bisa membawa dampak buruk bagi hubungan keluarga. Bahkan, dalam kepercayaan di negara Thailand, memotong kuku di malam hari dianggap bisa mempercepat kematian seseorang. Konon katanya, potongan kuku yang dibuang pada waktu tersebut akan dicatat dalam buku kematian oleh roh jahat atau makhluk halus yang bertugas mengawasi kehidupan dan kematian. Ini dipercaya sebagai cara bagi makhluk gaib untuk menandai seseorang yang akan segera meninggal. Dengan berbagai kepercayaan dan mitos yang berkembang, larangan ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk kewaspadaan fisik, tetapi juga sebagai pengingat akan keseimbangan spiritual dan keharmonisan hidup. Keenam, membiarkan piring kotor menumpuk. Apakah Anda suka menunda-nunda atau sering malas mencuci piring sebelum tidur? Hati-hati, kebiasaan ini bukan hanya membuat dapur terlihat berantakan, tetapi juga dipercaya bisa membawa malapetaka atau kesialan dan menghambat rezeki. Dalam ilmu Feng Shui, dapur bukan sekedar tempat memasak, tetapi juga simbol sumber energi uang dan kesejahteraan bagi penghuni rumah. Energi yang mengalir di dalam dapur diyakini berhubungan langsung dengan kelimpahan rezeki. Jika dapur selalu dalam keadaan kotor, ceceran minyak, atau dipenuhi dengan tumpukan piring kotor, maka energi negatif akan terkumpul dan menghambat aliran keberuntungan serta kemakmuran yang seharusnya masuk ke dalam rumah. Selain itu,
Dapur yang berantakan juga bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman dan menurunkan semangat bagi penghuninya. Tak hanya berpengaruh terhadap rezeki, ada pula kepercayaan turun-temurun yang mengatakan bahwa kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk setiap malam dapat berdampak buruk bagi kehidupan pribadi seseorang. Salah satu mitos yang berkembang menyebutkan bahwa jika seorang gadis yang sering membiarkan piring kotor bertumpuk semalaman, akan mengalami kesulitan dalam menemukan jodoh. Meskipun hal ini mungkin lebih bersifat simbolis, kebiasaan menjaga kebersihan dapur mencerminkan disiplin, tanggung jawab, dan energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, langsung tidur setelah bepergian jauh. Saat pulang dari perjalanan jauh, kita sering merasa sangat lelah dan langsung merebahkan diri di tempat tidur tanpa membersihkan diri atau mengganti pakaian terlebih dahulu. Padahal, kebiasaan ini bisa membawa energi negatif ke dalam rumah tanpa disadari. Debu, kotoran, dan berbagai partikel yang menempel di tubuh serta pakaian. Itu bukan hanya sekedar kotoran fisik, tetapi juga bisa menyimpan residual energi dari tempat-tempat yang telah kita lalui sepanjang perjalanan. Jika kita melewati lokasi yang memiliki energi negatif atau tempat-tempat yang dianggap angker, kemungkinan besar energi tersebut ikut terbawa masuk ke dalam rumah. Menurut mitos dan kepercayaan spiritual, hal ini dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari tidur yang tidak nyenyak, mimpi buruk yang menakutkan, hingga kejadian lebih mengerikan, seperti merasakan kehadiran makhluk halus, penampakan, atau bahkan kesurupan. Sebagian orang percaya bahwa penting untuk membersihkan diri setelah bepergian jauh, minimal dengan mencuci tangan, kaki, dan wajah, atau lebih baik lagi dengan mandi dan mengganti pakaian sebelum beristirahat. Dengan begitu, tubuh terasa lebih segar, energi negatif tidak terbawa ke dalam rumah, dan tidur pun menjadi lebih tenang. Kedelapan, membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Menurut mitos dan berbagai kepercayaan, sampah yang dibiarkan menumpuk di dalam rumah hingga malam hari dapat menjadi sarang bagi bangsa jin dan entitas gaib jahat, terutama jika sampah tersebut mengandung sisa makanan, tulang hewan, atau pembalut bekas, di mana hal ini diyakini dapat menarik berbagai energi negatif. Bau tak sedap dari sampah atau darah dipercaya dapat mengundang makhluk halus, karena mereka cenderung menyukai bau amis dan tempat-tempat yang kotor dan lembab. Selain itu, sampah yang tidak segera dibuang juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan serangga, seperti tikus atau kecoa yang membawa penyakit bagi penghuni rumah. Dalam ilmu Feng Shui dan berbagai kepercayaan lainnya, kebersihan rumah sangat berpengaruh terhadap energi dan kesejahteraan penghuninya. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, aliran rezeki dalam rumah bisa tersumbat, menyebabkan penghuni rumah lebih sering mengalami kesulitan ekonomi, konflik antara anggota keluarga, serta perasaan sumpek atau stres yang tidak jelas penyebabnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah dengan membuang sampah secara rutin, terutama sebelum malam hari, dipercaya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, tenang, dan nyaman. Itulah beberapa kebiasaan di malam hari yang dipercaya bisa menolak datangnya rezeki dan mengundang energi negatif. Meski sebagian berasal dari mitos dan kepercayaan turun-temurun, namun jika dilihat dari sisi spiritual dan energi, banyak dari larangan ini memiliki alasan logis yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah Anda masih sering melakukan salah satu kebiasaan di atas? Mulai sekarang, cobalah untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Sebagai penutup, bagi Anda yang telah menyimak video ini, saya doakan semoga Anda dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, segala urusan, dan rezeki yang melimpah ruah. Amin.